Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita, dan selalu diingatkan bahwa setiap nikmat yang kita peroleh ini atau yang dititipi ini wajiblah buat kita untuk muhasabah tentang peruntukannya. Maka sekali lagi, apapun nikmat yang kita peroleh haruslah membuat kita semakin tegak di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita harus mengantarkan kita untuk tegak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap nikmat yang kita peroleh harus kita timbang ya, tentang peruntukannya. Terlebih persoalan harta ya Bapak Ibu. Persoalan harta itu akan ditanya dari mana dan kemana. Ya, jadi memang pertanyaan untuk persoalan harta itu agak berat ya. Dari mana dan kemana. Mungkin sebagian orang dimudahkan di dalam dari mananya memperolehnya. Sebagian orang bisnisnya dimudahkan, sangat mudah. Bahkan mungkin dibendung susah gitu. Ada orang yang berinvestasi dengan uangnya, kemudian investasinya sangat berkembang, dia punya kos-kosan mungkin 1000 pintu. Saya kemarin lihat apa namanya itu acara gitu, Haji Bolot itu katanya ditanya berapa jumlah kos-kosannya, 140 pintu, bukan 140 tempat, masing-masing tempat sekian pintu, berapa jumlahnya itu? Subhanallah. Haji Bolot nih yang suka nggak denger itu istilah bolot bahkan dari beliau kan. Subhanallah Bapak Ibu. Nah sebagian orang begitu, sebagian orang sangat dimudahkan di dalam memperolehnya. Pertanyaannya bagaimana penggunaannya? Tidak mudah Bapak Ibu. Orang yang punya uang ratusan miliar misalnya itu mau dikemanakan itu harus pakai ilmu. Mungkin sebagian kita kesulitan mengeluarkan, kesulitan mencarinya. Allah takdirkan seperti itu, tapi sebagian kesulitan untuk mengeluarkannya, dan banyak yang meninggal dalam kondisi tidak bermanfaat sama sekali. Saya punya beberapa teman yang bahkan cita-citanya sangat besar, seorang arsitektur, kemudian uangnya sangat banyak, tetapi meninggal dalam kondisi sangat muda, masih sangat muda, dan saya melihat hartanya belum termanfaatkan dengan baik. Dia belum haji, dan yang lain. Makanya Bapak Ibu, mari kita cek atas kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita, sudahkah kita betul-betul siap untuk ditanya? Di antaranya adalah persoalan umur Bapak Ibu. Persoalan umur itu persoalan yang ditanyakan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa umurmu? Akan dihitungi. Maka kita betul-betul hari ini mudah-mudahan termasuk orang yang diingatkan oleh Allah untuk terus efektif di dalam memanfaatkan setiap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kelebihan Bapak Ibu bukan untuk berbangga-bangga. Sebagian diberi kecukupan dengan ilmunya, sebagian dengan hartanya, sebagian dengan fisiknya yang ganteng atau cantik. Semua itu sebenarnya adalah agar kita tegak di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ruang buat orang-orang muslim untuk berbangga-bangga atas apa yang menjadi kelebihan, karena semua itu hanya titipan saja. Sebagaimana kita tahu filosofinya tukang parkir itu kan bagus mobil datang mewah, tidak merasa memiliki, pergi juga tidak pernah merasa sakit hati. Harusnya begitu kita itu. Maka pastikan ketika diberi amanah, dititipi itu, ya dijaga betul. Sebagaimana tukang parkir jaga betul tuh mobil-mobil, meskipun bukan miliknya, hanya miliknya sementara. Demikian juga kita, mudah-mudahan demikian adanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, terakhir kita kemarin, sebelum lupa, sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kajian kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin terakhir kita sampai membahas tentang fikih sholat berjamaah, yaitu sholat Jumat. Ada pertanyaan yang mungkin masih ketinggal, yaitu untuk ibu-ibu. Pertanyaannya kan, bolehkah ibu-ibu ikut Jumatan? Itu kan belum dibahas tuh kemarin. Bolehkah ibu-ibu ikut Jumatan? Boleh enggak ibu-ibu? Boleh, jawabannya boleh, dengan beberapa syarat. Dengan beberapa syarat. Sekarang pertanyaannya, afdol mana sholat duhur dengan sholat Jumat bagi ibu-ibu? Sepakat afdol sholat Jumat sebenarnya. Tapi masalahnya di Indonesia itu tidak ada fasilitas itu sepertinya. Gini apa nggih? Sepertinya nggak ada masjid yang menyediakan fasilitas agar ibu-ibu ikut sholat Jumat. Nggak lazim. Karena kita tahu memang secara asal 4 yang dikecualikan untuk tidak sholat Jumat diantaranya adalah ibu-ibu. Memang kemarin sudah kita bahas bahwa memang bukanlah kewajiban bagi seorang ibu-ibu untuk sholat Jumat, tetapi
Jikalau bertanya bolehkah ikut sholat Jumat, boleh jawabannya. Jadi hukum asal sholat Jumat adalah untuk laki-laki sebagaimana kita sudah bahas di dalam Quran surah Jum'ah. Kemudian ada salah satu hadis yang menyampaikan secara khusus menerangkan tentang keterangan di dalam surat Jum'ah itu adalah al-jum'atu haqqun wajibun. Sesungguhnya perintah sholat Jumat itu benar adanya dan hukumnya wajib. Ala kulli muslimin fi jama'atin, untuk setiap muslim di dalam jamaah, illa arba'ah, kecuali 4. Nah, kecuali 4. Jadi secara asal perintah sholat Jumat memang wajib, ala kulli muslim fi jama'atin, untuk setiap muslim di dalam jamaah, illa arba'ah, kecuali 4. Yang pertama adalah yang dikecualikan abdun mamlukun, seorang budak atau seseorang yang dikuasai oleh orang lain. Itu tidak wajib baginya sholat Jumat walaupun laki-laki. Yang kedua, au imro'atun, atau perempuan, ibu-ibu memang tidak wajib. Kemudian au sobiyun, anak-anak, atau au maridun, atau orang yang sedang sakit. 4 golongan ini memang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Tetapi bolehkah 4 golongan ini melakukan sholat Jumat? Boleh sekali dan lebih afdol. Jadi memahami hadis ini seperti itu. Perkecualian yang 4 memang tidak wajib, tetapi jika mereka melakukan afdol, itu kebaikan, itu lebih utama. Nah, bagaimana teknisnya kalau ibu-ibu ikut Jumatan? Jadi secara umum ikut Jumatan di Jumatan laki-laki itu boleh. Yang tidak boleh justru ibu-ibu mendirikan sholat Jumat sendiri. Jenengan setelah bapak-bapak Jumatan, jenengan kemudian mengadakan Jumatan sendiri, khotibnya ibu-ibu, imamnya ibu-ibu, itu yang nggak boleh. Jadi kalau ikut Jumatan secara umum boleh. Dan itu dikatakan afdol dan sekaligus sama dengan laki-laki menggantikan sholat duhur. Berarti kalau ibu-ibu suatu ketika ikut Jumatan, ya nggak perlu sholat duhur lagi. Jadi statusnya sama. Maka pertanyaannya di dalam terkait dengan Jumatan bagi ibu-ibu itu 3 hal ini. Bagaimana perempuan yang ingin sholat Jumat, hukumnya bagaimana? Sudah dijawab, boleh. Bagaimana sholat Jumat bagi perempuan, apakah menggantikan sholat duhur? Jawabannya iya. Mana yang lebih afdol? Afdol sholat Jumat kalau memungkinkan. Tetapi sekali lagi, ini mungkin sekedar pengetahuan, karena di Indonesia sepertinya tidak lazim. Ada nggak masjid yang menyediakan? Ada, Pak? Nggak ada. Ada di mana, Pak? Masjid-masjid gede menyediakan, gitu. Oh, gitu, masya Allah. Gitu. Ya berarti itu ibu-ibu sudah paham sekarang. Jadi kalau tindakan sama bapak pas Jumatan, boten namung neng goteng Jawi, jenengan boleh mengikuti sholat Jumat. Kalau jenengan lihat fatwa dari Tarjih Muhammadiyah itu sangat lengkap terkait dengan ini. Di kumpulan Tarjih Muhammadiyah terkait dengan pembahasan ini agak lumayan lengkap nih. Jadi prinsipnya boleh, yang penting tidak mendirikan sendiri. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini sebagaimana kita metode belajar kita membahas juga tentang hadis arba'in. Terakhir sebelum puasa kita membahas hadis arba'in nomor 11. Jadi bukan kuasa pun nomor 11. Sekarang berarti masuk ke nomor 12, 13. Karena kita tahu hadis arba'in, hadis yang 42 setiap muslim harus paham. Dan ini adalah kumpulan dari Jawami'ul Kalim, adalah kalimat-kalimat dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk hadisnya yang Jawami'ul Kalim. Maunya sedikit rangkaiannya tetapi manfaatnya luar biasa banyak, dan itu terkumpul di hadis arba'in. Makanya kita harus paham karena prinsip-prinsip agama ada di situ. Dulu terakhir kita membahas hadis ke-11, yaitu dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali, sibti Rasulullah SAW, dan beliau adalah kesayangan Nabi Muhammad SAW, wa raihanatih, yang dikatakan waktu itu adalah hafidtu min Rasulillah SAW, saya menghafal dari Nabi Muhammad SAW, dak mayaribuk ilama layaribuk, tinggalkanlah yang meragukanmu dan ambillah yang tidak meragukan. Terus sekalian buatan Tesi kalingan itu pembahasan hadis arba'in kita yang terakhir. Dak mayaribuk ilama layaribuk, tinggalkan yang meragukanmu dan ambil yang tidak meragukan. Mudah-mudahan masih bisa diingat-ingat. Insya Allah videonya saya upload sebenarnya itu.
kalau jenengan sempat melihat. Nah, kita sekarang masuk ke hadis nomor 12. Insya Allah mudah-mudahan bisa 2 pagi ini. Hadis nomor 12 dan 13, karena hadisnya pendek-pendek sekali. Dari Abu Hurairah, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, min husni islamin mar'i tarkuhu mala yakni. Min husni islamin mar'i tarkuhu mala yakni. Jadi kan bisa cek di kitab hadis arba'in, sekarang mudah di internet. Tetapi saran saya walaupun sekarang mudah di internet, jadi kan punyailah buku matan kitab arba'in. Tetap pakai buku maksudnya. Supaya apa? Lebih mantep. Karena apa? Kalau jenengan pakai HP hendak membuka hadis arba'in, nanti mampir ke video pendek, mampir kemana-mana, rasido sinau. Ini pengalaman nih, ibu-ibu, pokoknya jenengan tetap pakai cara tradisional di dalam belajar, yaitu apa? Pakai kitab. Karena sekali lagi kalau kitab kan dibuka ngomong itu toh. Ini HP, tul WA, neng WA no link, tul linknya link TikTok, tul. Wah, oke men, nggak jadi belajar. Linknya YouTube, buka video pendek, orang karu-karuan nanti. Iyo, di dalam HP ada Al-Quran, ini kapan dibuka? Iya enggak? Maka pegang Al-Quran, itu penting. Dan ketahuilah Bapak Ibu, walaupun jenengan hafal Quran, pahala jenengan membaca langsung dari Al-Quran lebih besar dibandingkan jenengan membaca tanpa melihat. Ingat walaupun jenengan hafal Quran, jenengan akan berpahala lebih besar ketika jenengan sambil melihat, karena ibadahnya 2 langsung. Lisan dan mata langsung melihat, itu dua-duanya berpahala. Maka biasakan membaca Al-Quran dengan kitabnya. Maka demikian juga kitab hadis arba'in ini, kitabnya kecil. Kalau yang matan tok kan tipis sekali. Jadi biasakan dibaca. Syarahnya mungkin seginilah tebalnya, insya Allah. Jadi min husni islamin mar'i tarkuhu mala yakni. Di antara kebaikan atau keelokan Islam seseorang, kata Rasulullah, adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ini penting Bapak Ibu. Ini penting Bapak Ibu, apalagi yang sudah sesepuan, ini harus paham banget hadis ini. Ini turunannya sangat banyak. Rasulullah SAW menyebutkan di antara keelokan, keindahan Islam seseorang, nggih menika dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dirinya. Orang melu ngurusi sing bukan urusannya. Wah, ini penting Bapak Ibu. Agar kita efektif menggunakan umur, hadis ini menjadi hadis pokok Bapak Ibu. Min husni islamin mar'i tarkuhu malayani. Di antara keelokan, keindahan Islam seseorang, yang menikah dia tidak melakukan atau meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bayangkan sekarang kita buka WA, berapa jumlah grup itu? Dari sekian grup, mana yang memberikan manfaat? Ada yang cuma cekakak cekikik orang karu-karuan, ya enggak? Saya punya grup teman SMP, isinya subhanallah, dolanan tok, sing kirim video orang karu-karuan, guyu-guyu. Ini kan tidak bermanfaat buat kita Bapak Ibu. Maka kalau jenengan menjadi orang yang alamatnya atau tandanya baik Islamnya adalah jenengan meninggalkan hal yang demikian. Terlebih sudah sepuh, sudah mau pindah alam, la ilaha illallah. Kita masih cekakak cekikik dengan hal yang tidak perlu, subhanallah. Jauh sebelum ini Rasulullah sudah menyebutkan min husni islamin mar'i tarkuhu mala yakni. Memang orang-orang yang dibuat soleh oleh Allah itu dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat Bapak Ibu. Coba jangan pikirkan ulang. Kita bangun pagi tadi misalnya jam 2:30 atau jam 3 misalnya. Kita ngapain tuh? Jangan kita ambil wudhu misalnya, kemudian sholat 3 rakaat, ya kan? Mungkin 3 rakaat kita syukuri. Kita syukuri ya Allah, alhamdulillah bisa sholat 3 rakaat. Kemudian hum yastaghfiruna bil ashar. Efektif jika di ujung malam istighfar lagi tang ping telu ping papat lima, istighfar yang sungguh-sungguh, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Dan kita syukuri itu, alhamdulillah ya Allah saya bisa istighfar. Kemudian siap-siap orang tua nih mau menuju subuh aja persiapan oke men, ke belakangnya lama, ya kan? Pipisnya kudu didenden kayak. Saya sudah mulai merasakan Bapak Ibu. Dulu saya nggak kebayang kayak gini. Sekarang
memulai masuk umur 50 kayak gini nih, mendekati 50 saja, ya mohon maaf, kadang-kadang kalau kita cek siang hari, kalau kita nggak cek bener-bener, mungkin mohon maaf celana dalam kita mungkin agak sedikit bau, ya kan, karena beda dengan anak muda. Kita tuh bocor sedikit kadang-kadang nggak kerasa, ini mungkin soyo mulai jadi hanya udah sepuh. Makanya ada fikih kita kalau ke belakang gitu kan, untuk mengeluarkan seluruhnya maksudnya. Kita syukuri Bapak Ibu, bayangkan kita bisa seperti itu, bangun, ya kan, kita koreksi. Manfaatkah itu? Kita cek dari awal. Apakah ini termasuk perbuatan yang bermanfaat atau tidak? Kali pertama bangun, kita melakukan hal yang bermanfaat, yaitu ambil air wudhu, sholat 3 rakaat, kemudian istighfar. Menunggu wudhu persiapan, menunggu sholat subuh persiapan ini itu juga itu adalah hal yang manfaat. Sambil menunggu kita zikir kepada Allah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita berangkat sholat subuh seperti kali ini. Jadi pastikan jeda-jeda waktu itu adalah jeda-jeda waktu yang bermanfaat, Bapak Ibu. Masya Allah. Bagi yang punya persoalan, sabarnya menghadapi persoalan juga manfaat. Ya enggak? Setiap kita pasti punya masalah, ya kan? Nah, sabarnya kita menghadapi masalah juga kebermanfaatan tersendiri. Maka sekali lagi kita ingat-ingat betul, ini hadis pendek, tapi kalau dengan pahami, Masya Allah, pengaruhnya terhadap kehidupan luar biasa. Dan ini di zaman sekarang menjadi hadis yang sangat urgent untuk disampaikan kepada siapapun, mau muda, mau tua, mau pembelajar, mau profesor, mau doktor, mau lulusan SD, ini sama ini. Jadi banyak sekali potensi di hari ini dengan teknologi yang berkembang, kita melakukan hal-hal yang sama sekali nggak bermanfaat. Banyak sekali waktu kita yang diambil oleh teknologi yang kita tidak perlu sama sekali. Gini apa gini? Nggak perlu, kita kadang-kadang ngeliatin hal yang nggak perlu, sama sekali nggak ada hubungannya dengan kita. Tapi kita dipaksa oleh teknologi untuk melihat. Itu tadi makanya saya katakan, kalau mau belajar nggak usah lah pakai HP. Demi Allah, kalau pakai HP jangan akan berlayar kemana-mana, nggak jadi sinau. Ngerti-ngerti setengah jam, aku mau golek yo apa toh, jebul tekan kene, seperti itu. Beda dengan zaman kita dulu nih. Saya waktu masuk kuliah pertama itu belum ada HP dulu. Nggih. 97, 96, 97 itu belum ada HP. Ada tuh HP kotak yang Nokia itu udah keren banget itu, yang bisa untuk lempar. Nggih. Sekarang subhanallah, anak kecil pegang HP. Ibu-ibu asik dengan HP, murojaah status setengah jam, statusnya sopo ini dibuka nih kabeh, subhanallah. Makanya sekali lagi ingat-ingat hadis ini, min husni islamin mar'i tarkuhu malayani. Sungguh di antara keindahan keelokan Islam seseorang adalah tidak melakukan hal yang tidak bermanfaat. Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, kita tahu ini imam besar rahimahullah taala. Kata beliau, min alamati, di antara tanda. Ini mengerikan Bapak Ibu. Ya, perhatikan betul ini. Di antara tanda berpalingnya Allah atas seorang hamba adalah dia, hamba ini dibuat sibuk dengan perkara yang tidak penting atau tidak bermanfaat. Jadi kalau jenengan disibukkan oleh perkara yang tidak penting, maka itulah di antara tanda Allah berpaling dari jenengan, subhanallah. Bapak Ibu, mancing boleh nggak? Boleh lah. Tapi kalau tiap hari mancing, ya ini namanya termasuk yang masuk ini nih. Di antara berpalingnya Allah dari seorang hamba, dia akan dibuat sibuk oleh Allah dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ingat Bapak Ibu, Quran surah Al-Qiyamah ayat 2, bahwa kita tuh punya nafsul lawamah. Ya, dan Allah bersumpah dengan itu. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah. Nafsu lawamah itu sebenarnya nafsu yang menjadi indikator buat kita. Sebenarnya kita tuh tahu Bapak Ibu, perbuatan kita tuh lagi baik atau tidak tuh ngerti kita tuh sebenarnya, iya enggak? Jenengan mancing pendak dino misalnya, ada nggak perasaan-perasaan, aku kok buang-buang waktu ya? Ada nggak kayak gitu? Pasti ada. Jenengan ngobrol dengan orang banyak waktunya, yakin di hati ada mengatakan, lah aku kok yang ini toh? Pasti ada, ya enggak? Nongkrong atau duduk-duduk bersama teman setiap malam, itu jelas tanda berpalingnya Allah untuk kita. Subhanallah Bapak Ibu. Ada nggak orang tua yang begitu? Tiap hari nongkrong di angkringan, ada nggak? Ada, saya yakin.
Saya yakin ada. Itu tanda berpalingnya Allah terhadap kita, subhanallah Bapak Ibu. Dan saya yakin jenengan yang melakukan itu sebenarnya kerasa. Aku ki susu kaya wong edan ya kaya ngene. Ya enggak? Ya enggak? Jenengan sepedaan boleh enggak sepedaan? Boleh sepedaan. Ning nek pendak dino isuk tekan sore sepedaan ya gendeng jenenge. Nggih napa nggih? Lah ini makanya dikatakan oleh Hasan Al-Basri, min alamati, di antara tanda berpalingnya Allah kepada seorang hamba, dia akan dibuat sibuk oleh Allah dengan hal yang tidak bermanfaat. Subhanallah Bapak Ibu. Dan ucapan ini juga sama. Ini adalah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang dibawakan oleh Imam Al-Ghazali. Dikritik memang sanadnya, tapi prinsipnya isinya sama. Di antaranya adalah jika ini lebih detail keterangannya dari Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Jika ada seseorang yang waktunya berlalu atau umurnya berlalu digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat atau digunakan untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan khuliqalahu, tujuan penciptaannya, sungguh sangat pantaslah dia menyesal terhadap apa yang sudah lewat. Karena yang demikian, kata Rasulullah, adalah tanda berpalingnya Allah atas seorang hamba. Sekali lagi saya ulangi, jikalau sebagian umur panjenengan berlalu 1 jam, berlalu 2 jam, kemudian jenengan melakukan hal yang tidak bermanfaat, dan jenengan pasti tahu bahwa itu tidak bermanfaat, nggak usah diterangkan juga jenengan tahu, ya enggak? Kita masing-masing kita tahu lah, melakukan hal yang iki jenengan rapat penting, enggak manfaat belas. Kemudian berlalu masa kita menggunakan dengan cara seperti itu, wajiblah dia, sangat pantaslah bagi dia menyesal. Mengapa? Karena dia melakukan hal yang tidak pas dengan tujuan penciptaan dia. Tujuan penciptaan dia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'buduni di situ kan mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ada berlalu umur 1 jam 2 jam kok tidak dalam rangka itu, wajiblah dia menyesal. Karena apa? Karena itulah tanda yang sangat jelas Allah berpaling darinya, subhanallah Bapak Ibu. Ini mengerikan kalau kita nggak perhatikan ya. Jadi setelah kita dengar ini, malu rasanya kita berlalu waktu kok nggak zikrullah. Seharusnya seluruh yang kita lakukan adalah bagian dari apa yang Allah tujukan untuk kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih sudah di atas 50 tahun. Yang jelas mau tidak mau ini adalah waktu-waktu yang harusnya sangat efektif buat kita. Datang sakit, nggak enak badan, kan persiapan kematian Bapak Ibu. Gini Bang, saya kalau udah nggak enak badan bilang sama istri, minta maaf sebanyak-banyaknya. Kemudian saya juga pamitan setiap hari. Bun, kalau hari ini saya diambil, saya minta maaf. Itu kalau khususnya kalau sakit, sudah merasa kok dadanya nyeri, nggak nyaman, subhanallah. Apalagi selalu saya mengingat Pak D saya meninggal 44 tahun. Sehat. Kebetulan kerjanya di hotel dulu. Kemudian ada pelatihan tentang kebakaran. Ini Pak D saya, ini cerita Pak D saya, ya, kakaknya Bapak. Kemudian naik turun tangga, mungkin karena jarang olahraga. Proses itu membuat dia serangan jantung, meninggal 44 tahun. Sangat sehat kondisinya, kelihatan sangat segar. Pak Li juga sama, di umur 54, ini juga sama serangan jantung kayak gitu. Nah makanya sering sekali kalau saya udah sakit dada kiri, saya bilang sama istri, maafin saya ya. Ini persiapan, rasanya tuh sudah deket gitu. Dan ini berlaku untuk kita semua. Gini apa nggih? Banyak tuh Bapak Ibu yang tiba-tiba nyesek, tiba-tiba meninggal. Bahkan hari ini dengan banyaknya kamera di mana-mana, bahkan orang lagi jadi imam, lagi ruku tidak bisa naik, kemudian meninggal. Orang lagi baca Quran, disoting, kemudian nyesek, meninggal. Banyak kan seperti itu. Artinya apa yang saya ceritakan ini sekarang sudah terekam Bapak Ibu, bukan lagi hal yang hanya sebuah cerita. Ya, maka pastikan hadis ini masuk betul nih. Min husni islamin mar'i tarkuhu malayakni. Di antara keelokan keindahan Islam seseorang yaitu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Saya terangkan faedah hadisnya. Faedah dari hadis ini para ulama menyebutkan Islam itu bertingkat-tingkat.
sesuai dengan kadar yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap suatu kebaikan. Jadi muslim, mukmin, muhsin itu masing-masing punya tingkatan-tingkatan. Bagaimana mengukur tingkatannya? Sesuai dengan kadar kebaikan yang dilakukan. Artinya kalau orang yang kadar kebaikannya baik, pastilah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Semakin banyak hal yang tidak bermanfaat yang dia tinggal, berarti kadar keimanannya, kadar mukminnya, kadar muslimnya dia baik, semakin baik. Jadi jangan sebenarnya bisa mengukur sendiri. Dalam satu hari ini, adakah hal-hal yang membuat saya bertambah pahala? Adakah hal-hal yang membuat saya bertambah dosa? Kan begitu ukurannya, sangat jelas. Jikalau kita bangun, kemudian kita sholat malam, kita zikir, kita sholat subuh berjamaah, kita ngaji, sholat suruk, sholat duha, kemudian di tengah-tengah mengantar anak pekerjaan kita zikrullah, itu jelas kita bisa mengukur, oh ini manfaat, ini kadar kebaikan saya hari ini baik. Sementara di sisi lain, subhanallah Bapak Ibu, saya itu dikeluhi orang punya jabatan, ini orang. Saya melihat sebenarnya istrinya beliau ini kok sumpeng gitu. Saya pikir ini orang sombong tadinya, saya pikir ini orang gelem takon, opo punya jabatan kok yo angel menejak ngomong. Lah ternyata menginformasikan ke saya, Ustadz, saya itu mau menyampaikan hal kepada panjenengan. Tentang apa? Saya itu udah 4 tahun katanya sudah nggak pernah, mohon maaf kalimatnya agak kasar, nggak pernah dipakai sama suami saya. Ini padahal pejabat ini suaminya pejabat ini. Kenapa Bu? Sudah punya gendaan baru. Subhanallah, 50 tahun lewat masih begitu. La ilaha illallah. Udah istrinya menderitanya luar biasa. Dia sudah mau menjelang masuk ke kuburan, masih begitu. La ilaha illallah. Dan kasus seperti ini banyak Bapak Ibu. Dalam 2 minggu terakhir ini saya mendapatkan 2 setidaknya kasus seperti ini yang langsung ke saya. Ini bukan cerita orang lain, langsung ke saya. Setelah pengajian malam-malam ibu-ibu datang, Ustaz, suami saya udah nggak pulang buat 3 tahun ini, pulang kecuali pulang di atas jam 12 malam. Padahal dia pekerjaannya banyak, uangnya banyak, uangnya nggak pernah sampai ke saya. Lah uangnya kemana Bu? Ke pacarnya. Subhanallah, subhanallah. Lebih parah lagi, yang salah satu ini Pak dan pacaran berlindung di dalam pengajian. Jangan tahu ya, sekarang banyak acara sholawatan ya kemana-mana, gitu. Kesoting nih, kesoting ceritanya itu. Nah, bojoku karo wong la ilaha illallah. Sekarang banyak sholawatan di mana-mana nih, sampai ke jalan Parang Tutis kemana-mana pada ikut itu orang-orang. Subhanallah. Lah kok jebule malah pacaran kono, kesoting. Subhanallah, ya nangis orangnya. La ilaha illallah. Min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi kadar tingkat Islam seseorang sangat bergantung kepada kadar kebaikan yang dia lakukan dan kadar hal yang tidak bermanfaat yang dia tinggalin. Ini faedah hadis yang pertama. Jadi dengan sekarang tahu nih bahwa kita duduk bersama seperti ini ada tingkatan-tingkatannya Bapak Ibu. Bergantung kepada kadar kebaikan panjenengan. Kemudian menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak penting menjadi alamat atau tanda kurang bagusnya Islam seseorang, jelas sebagaimana tertuang. Makanya faedah hadis yang kedua adalah menunjukkan bahwa semakin orang melakukan hal yang tidak bermanfaat menunjukkan tidak baiknya Islam yang bersangkutan. Jelas sekali ya. Nih Bapak Ibu, para ulama merinci maksud melakukan hal yang tidak bermanfaat dalam hal apa? Dirinci oleh para ulama. Yang pertama, perkara yang haram, jelas Bapak Ibu. Kalau ada peringatan haram, pastilah harus kita tinggalkan. Ini kita mafhum ketahui bersama. Dan pastilah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Pasti tahu persis tentang hikmah, mudarat dan manfaatnya. Jikalau sesuatu diharamkan, pasti banyak mudaratnya. Enggak mungkin enggak. Gini apa nggih? Rokok sebagian besar mengatakan haram. Masih banyak yang mengatakan makruh. Saya yakin yang merokok pun ditanya manfaat apa enggak, yakin. Meskipun mengatakan ya obat kecut. Nek orang kecut ya Ustaz gitu. Tapi kalau ditanya jujur, pasti nggak ada manfaatnya. Ada yang mengatakan gini, alah di kantor saya sing orang rokok malah doloro, sing rokok malah uripe awet-awet. Subhanallah. Jangan-jangan jenengan yang bikin penyakit. Ya kan?
Saya itu menderita sekali kalau bareng-bareng sama orang ngerokok. Ini jujur aja nih. jangan marah yang lagi ngerokok. Yang masih ngerokok jangan marah ini peringatan ini. Nanti Ustadz Wahid. Ini saya membicarakan apa yang disampaikan oleh para ulama nih. Jadi kan tahu toh apa yang diceritakan oleh salah satu ustadz ketika menceritakan tentang rokok, subhanallah. Di mana? Di wilayah Sumatera katanya ada kiai yang di belakang rumahnya ada berbagai macam pohon. Ada pohon jagung, pohon macam-macam, ada pohon tembakau juga. Satu malam diserang babi masuk ke situ, habis semuanya kecuali tembakau. Kata beliau, alah babi ora gelem ora tembakau kok sampean gelem. Itu kisah. Jadi kan bisa cek di YouTube ada nih. Jadi hal seperti itu nih. Hal seperti itu. Maka perkara yang haram pasti ada hikmahnya, pasti. Maka wajiblah buat kita tinggalkan. Kalau kita mengatakan masuk dalam min husni islamin ma'ritarhu ma la yakni, apalagi yang haram begini. Yang haram pasti harus ditinggalkan. Kemudian perkara yang makruh, yang dibenci. Kalaulah pun tadi ada yang mengatakan rokok makruh itu dibenci Bapak Ibu. Maka kadar keimanan seseorang, keislaman seseorang sangat bergantung mampu nggak tinggalin yang beginian nih. Jelas tidak bermanfaat. Manfaatnya saya sebenarnya pengen banget tahu loh sebenarnya kepada yang datuk banget rokok jani manfaat utamanya apa sih? Saya tanya ke bapak saya, masalahnya nggak mengatakan ada manfaatnya. Bapak saya itu almarhum rahimahullah taala tuh ngerokok kayak kereta api. Tapi nih anak yang ngerokok ngamuk pol-polan. Saya punya adik laki-laki 2. Saya alhamdulillah nggak ngerokok saya. Adik saya pernah nyobain, langsung suruh duduk di sidang. Wis sugih men kowe ngerokok. Padahal beliaunya ngerokok pol-polan. Jadi bahkan orang yang ngerokok pun marah sama anak yang ngerokok. Nggak tahu jenengannya masih ngerokok, marah nggak kalau anaknya ngerokok? Subhanallah. Kemudian perkara yang ini yang ketiga, yaitu perkara berlebihan dalam hal yang mubah. Mubah itu kan boleh Bapak Ibu, tapi kalau berlebihan ini namanya jenengan tidak bagus Islamnya. Seperti tadi, mancing itu mubah boleh. Ini pendak dino mancing loh ya, ibu nesu-nesu. Gini apa nggih? Sepedaan itu boleh. Ini pendak dino jenengan menjadi kegiatan pekerjaan, la ilaha illallah. Ya, jadi masalah. Jadi masalah. Makanya dikatakan bagus Islamnya, yang mubah-mubah begini pun ditinggalin Bapak Ibu. Nggak berlebihan maksudnya. Punya mobil mubah 1, ngapain punya mobil 3? La ilaha illallah. Gini apa nggih? Kadang-kadang ada orang yang tidak puas dengan 1, 2, 3. Ya kalau dia reviewer mobil ngono ora apa-apa. Jadi kalau kita pengguna ini ngapain punya mobil banyak-banyak? Sementara masih ada orang yang sangat membutuhkan. Bisa jadi jenengan diberi kemudahan masuk surga karena harta panjenengan. Bisa jadi jenengan punya harta banyak dan jenengan punya ilmu kemudian digunakan di jalan Allah, itu membuat panjenengan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perkara-perkara yang terkait dengan hadis tadi, perkara yang haram, perkara yang makruh, perkara yang mubah. Masing-masingnya ini sangat menentukan kadar kebaikan panjenengan. Bagaimana panjenengan menyikapi ini sangat menentukan kebaikan Islam panjenengan. Dan Bapak Ibu, jangan perhatikan. Ini penting sekali ini. Di antara tipu daya setan, ini nanti bisa baca di misalnya di kitab Talbis Iblis. Koyo-koyo to ibadah jebulora. Dikatakan di antara tipu daya setan untuk panjenengan adalah jenengan disibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat. Ibnul Qayyim rahimahullah taala menyebutkan 6 tingkatan tahap-tahap setan menghancurkan kita Bapak Ibu. Jenengan tahu nggih bahwa setan adalah musuh yang nyata buat kita. Sudah tahu, kita sama-sama tahu. Disebutkan dalam banyak ayat, banyak hadis bahwa setan sesungguhnya adalah musuh yang nyata buat kita. Raketok ning nyata tenan. Maka tahap-tahap yang dilakukan oleh mereka adalah yang pertama. Jangan perhatikan ini. Yang pertama, jenengan akan dibisiki supaya jenengan jadi orang yang kufur. Untung jenengan sinau Sabtu sama Ustadz Rosid hafizullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau, tentang kitab tauhid. Karena proyek besarnya setan adalah membisiki jenengan persoalan itu. Yang pertama. Jadi target besarnya setan adalah
supaya panjenengan kufur, supaya panjenengan syirik gitu. Dan ini salah satu kelompok di Indonesia yang sangat getol persoalan ini, orang-orang salafi, orang-orang salaf itu sangat concern di bagian ini, dan itu bagus sekali, sangat bagus. Karena apa? Memang proyek setan yang paling besar memang di situ, yaitu bisik-bisiki agar kita kufur. Subhanallah, kita tahu nggih, kalau kita sudah kufur ya sudah toh bubar. Walau asraku lahabitu anhum makanu ya'malun. Quran surah Al-An'am 88. Jikalau kita melakukan kesyirikan, sudah hancur seluruhnya amal sholat kita. Haji kita hilang, sholat kita hilang, sedekah kita hilang. Maka target besar mereka memang itu, supaya jangan berbuat kesyirikan. Subhanallah. Sekarang ternyata panjenengan nggak mempan tuh disuruh syirik. Tahu, sudah belajar dengan hari Sabtu, sehingga jenengan terhindar dari kesyirikan. Maka yang kedua, tahap kedua, setan akan membisikkan dengan sesuatu yang bid'ah, dengan yang bid'ah, yaitu segala sesuatu hal baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian jenengan yakini itu kebenaran, yang jenengan amalkan. Subhanallah. Dan di Indonesia kan sensitif banget masalah bid'ah. Ini bagaimana? Oh, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah gitu. Padahal ini memang target iblis yang kedua, itu bid'ah. Baru yang ketiga, jenengan terjerumus kepada al-kabair, dosa besar. Bayang Bapak Ibu, bid'ah diletakkan lebih tinggi bahayanya dibandingkan al-kabair, dosa besar. Kenapa Bapak Ibu? Kalau orang berbuat dosa besar itu sadar itu keliru. Jenengan naudzubillah berzina, setiap orang tahu lah. Walaupun dia penjahat kayak mana, ketika dia berzina dia akan merasa, ya Allah saya pezina, ya Allah saya salah. Gini apa nggih? Jenengan ngambil milik orang lain, maling punya orang lain, korupsi, jenengan tahu bahwa itu keliru. Gini apa nggih? Tapi kalau bid'ah, jenengan meyakini itu sebagai sebuah kebenaran. La ilaha illallah. Makanya kalau diingatkan biasanya marahnya luar biasa. Wong iki bener kok, dikondoni malah orang entuk. Subhanallah. Inilah pentingnya kita mengupgrade ilmu kita, mempelajari ilmu tentang ilmu syar'i. Kenapa? Karena memang apa yang dilakukan oleh setan yang kedua membuat orang sibuk di dalam kebid'ahan. Subhanallah. Man ahdasa fi amrina hada laisa alaihi amruna fahuwa radun. Ma amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Jelas kan? Sesuatu yang jenengan lakukan tanpa ada contohnya itu tertolak Bapak Ibu. Yang ada contohnya saja banyak banget. Lah kok sibuk dengan yang nggak ada contohnya? Sesimpel itu sebenarnya persoalan bid'ah. Nek ono sing cetho contohnya saka Nabi Muhammad SAW nggak diperdebatkan di kalangan para ulama, ya itu aja lah. Kenapa kita harus sibuk yang masih diperdebatkan? Gini apa nggih? Tentu saja kita tidak perlu menyalah-nyalahkan bagi yang masih. Tapi untuk diri kita pribadi, ya harus hati-hati Bapak Ibu. Karena memang setan akan menjerumuskan kita ke situ. Baru kemudian setelah al-kabair nggak bisa, dosa besar nggak bisa nih. Jenengan termasuk orang yang tahan diri, tidak berzina, tidak macam-macam gitu. Ada 99 dalam kitab al-kabair tentang dosa-dosa besar. Maka akan dijerumuskan kepada as-saghair atau dosa kecil. Kalau jenengan nggak bisa dijerumuskan ke dosa besar, setan akan rayu panjenengan untuk melakukan dosa-dosa kecil. Ingat Bapak Ibu, dosa kecil yang bertumpuk jumlah banyak, ya sama saja akhirnya menjadi besar. Maka ini masalah kuantitas. Kemudian yang kelima, nah ini yang kelima terkait dengan hadis ini. Jikalau 4 yang di atas nggak bisa, disuruh syirik jenengan tahan, nggak mau. Bid'ah alhamdulillah dengan orang yang belajar. Disuruh al-kabair dosa besar enggak, as-saghair dosa kecil enggak bisa. Maka yang kelima target mereka adalah membuat kita sibuk dengan perkara yang mubah. Itu tadi, mancing berlebihan, sepedaan berlebihan, hobi-hobi berlebihan, itu akan membuat kita hancur Bapak Ibu. Dan itu adalah tahap kelima cara setan menjerumuskan kita. Yang keenam, menyibukkan dengan amal yang kurang utama. Bayang Bapak Ibu, tadi kan disibukkan dengan yang mubah. Sekarang orang iso juga, Masya Allah ini orang rajin, jenengan udah soleh lah insya Allah. Maka yang dilakukan oleh setan adalah membuat jenengan sibuk dengan amalan yang kurang utama, meninggalkan amalan utama. Jenengan tahu amalan-amalan utama apa saja.
Tapi jenengan disibukkan dengan hal yang sunnah yang masih dipertengkarkan. Ada yang wajib, ini yang bertengkar di bagian ini, ribut di bagian ini nih. Subhanallah. Jadi tidak berhenti setan membuat kita untuk sibuk dengan hal yang tidak perlu, Bapak Ibu. Maka sekali lagi ingatlah hadis ini. Min husni islamin mar'i tarkuhu malayakni. Di antara keindahan, keelokan Islam seseorang, yaitu dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Hadis ini faedah yang ketiga. Hadis ini menjadi dalil untuk memotivasi menjauhi perkara-perkara yang rendahan, dosa, makruh, yang mubah berlebihan. Itu dikatakan dalam syariat adalah perbuatan rendahan, Bapak Ibu. Dan ini adalah motivasi buat kita agar kita tinggalkan yang demikian. Jadi pagi ini kita belajar hadis pendek, tapi Masya Allah, setidaknya saya merasa, Bapak Ibu, ketika saya belajar hadis ini memang merubah pola pikir, merubah cara bertindak, kemudian jadi punya schedule. Saya ngapain nih hari ini? Sejak saya bangun nanti ngapain? Kemudian di ujung waktu kita koreksi. Hari ini saya kategori berhasil, kadar kebaikannya banyak atau tidak. Maka besok saya akan begini dan begini. Itu yang saya rasakan. Makanya hadis ini sering saya ingatkan sama istri kita kalau lagi ngobrol menjelang malam tidur. Terus saya ngobrol hal-hal kayak gini. Karena persoalan hidup kita banyak sekali, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita keluar hal-hal yang di luar kendali kita, maka kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi faedah hadis kita sebutkan 3, sekarang kaidah hadis. Faedah dengan kaidah itu berbeda ya, Pak. Kaidah yang pertama adalah kaidah kehidupan. Untuk mendapatkan keutamaan, Bapak Ibu, seseorang harus rela meninggalkan yang kurang bermanfaat. Saya lagi, kaidahnya, kalau jenengan ingin masuk tadi min husni islamil mar'i tarkuhu malayakni, yaitu jenengan termasuk kategori orang-orang yang Islamnya bagus, imannya bagus, maka jenengan memang harus punya effort untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat butuh tenaga nggak? Butuh, apalagi orang-orang yang longgar. Punya waktu kok saya sepedaan, kenapa? Memangnya kenapa? Saya punya waktu kok saya nongkrong, memang kenapa? Saya longgar kok, saya udah gak kerja lagi, saya udah pensiun kok. Iya pensiun, tapi kan sebentar lagi mati. Gini apa gini? Pensiun dari kegiatan dunia. Ingat Bapak Ibu, Rasulullah berdoa apa? Jika lo bertambah umur, doanya apa? Ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, seandainya saya masih diberi umur walaupun sesaat, pastikan ya Allah agar umur itu ziyadatan li fi kulli khair, tambahan kebaikan. Kalau mati, ya Allah, rohatan li fi kulli syarr. Kalau mati, ya Allah, hari ini saya mohon kepada Engkau istirahat dari segala macam kerutan dunia. Rohatan li fi kulli syarr. Kalau jenengan melakukan hal yang tidak bermanfaat, mati bukan istirahat, Bapak Ibu. Sibuk di hari pertama, udah mulai ditanyain ini itu di kuburan. Repotnya sampai ke yaumil akhir, subhanallah. Maka memang harus ada effort dari diri kita untuk mendapatkan ketinggian derajat di dalam iman dan Islam, meninggalkan hal-hal yang tidak diperlukan. Dan para ulama menyebut bagaimana usahanya. Para ulama merinci, Bapak Ibu, ketika jenengan ingin betul-betul punya ketinggian derajat dengan meninggalkan hal yang tidak perlu, jenengan membayangkan jenengan tuh akan berdiri di depan Allah, ditanyain oleh Allah besok sendiri, nggak punya pengacara jenengan. Walaupun kaya raya, nggak bisa ngajak orang di sini pendamping, nggak bisa. Jenengan akan ditanya, di antaranya adalah salah satunya adalah an umrihi fima afna, umurmu gopo. Ini yang akan ditanyakan oleh Allah kepada panjenengan sendiri, jenengan berhadapan-hadapan di padang mahsyar. Umurmu ndek ben gopo? Bayangkan, umurku nggo sepedaan pendak dino ya Allah. La ilaha illallah. Umurku nggo nongkrong tiap malam ya Allah. La ilaha illallah. Malukah kita? Malu banget. Sekarang aja kalau kita ditanya oleh guru kita, dino iki ngopo wae? Nek rapi celingisan yakin. Ya enggak? Bagaimana kita di depan Allah besok? Yang akan menentukan surga atau neraka kita. Makanya para ulama menyebut, kalau jenengan betul-betul ingin derajatnya tinggi, lihat, punyailah rasa malu hari ini sebelum benar-benar malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanyakan banyak hal. Kenapa saya sebutkan umur? Karena umur ini modal pokok. Gini bang, jenengan bisa ibadah kalau sehat, jenengan bisa beribadah kalau punya umur. Maka saya katakan yang menjadi pokok akan ditanyakan umur panjenengan. Coba kita hadirkan rasa malunya kayak mana.
Kalau kita nggak bisa jawab yang benar, Pak Pardi, tunggu saya misalnya, jenengan dinten iki napa Pak Pardi? Mau tangi jangan nopo? Oh, tangi yo males jam 4:30 misalnya. Dan misalnya. Dikir mboten, aduh ora dikir, subhanallah. Sedekah ora sedekah. Subhanallah, sampai datang waktu malam lagi. Berapa bagian yang positif? Itu akan ditanyain oleh Allah kepada kita, Bapak Ibu. Maka ini diantara upaya kata para ulama agar kita itu betul-betul punya derajat yang tinggi dan punya effort untuk meninggalkan punya rasa malu ini. Subhanallah, Bapak Ibu. Kok jadi kayak motivator nih? Memang harus begini, Bapak Ibu. Ini persoalan kehidupan, Bapak Ibu. Persoalan kebaikan. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Kata Umar bin Khattab, hisablah diri panjenengan sebelum panjenengan dihisab. Punyailah rasa malu hari ini dengan membuat pertanyaan pada diri kita, sudah apakah hari ini kita? Sebelum ditanyain betul begitu. Subhanallah. Jadi mari Bapak Ibu, setelah kita dengar seperti ini, kita punya schedule. Saya punya salah seorang takmir masjid, Pak Andri, yang selalu mengatakan, Ustadz, saya setiap hari itu punya schedule. Saya hari ini sholawat lebih dari 1000, saya istighfar lebih dari 1000, bahkan mungkin puluhan ribu. Usahanya dia maju sekali, padahal Masya Allah. Setiap datang ke kantor dia mengatakan, tidaklah melakukan segala sesuatu kecuali zikir pagi. Ada 10 karyawannya, masuk kantor pertama tidak melakukan hal yang lain. Sekarang mulai zikir pagi, buka masing-masing bukunya. Kantornya di dekat Masjid Jawa Karian. Ini ketua takmir masjid di salah satu masjid yang saya ngisi di sana kebetulan. Dia sering sharing dengan saya. Apa yang dilakukan? Schedule. Dia bikin schedule setiap hari. Zikirnya berapa, sholawatnya berapa, la ilaha illallahnya berapa, dia buat. Betul-betul dibuat. Dia tunjukkan ke saya, ini Ustadz jabatan saya hari ini. Jadi kalau ketemu saya setiap minggu mesti refresh. Ustadz, saya minggu ini alhamdulillah di hari ini berhasil, hari ini nggak berhasil, hari ini berhasil. Itu. Sampai segitunya Bapak Ibu. Nah itu diantaranya adalah diambil dari hadis ini. Kemudian kaidah yang kedua, kaidah dalam hubungan bersama Allah. Jadi kaidah yang kedua adalah kaidah dalam hubungan bersama Allah. Maka semakin banyak kadar kita berhubungan dengan Allah, otomatis akan semakin sedikit kadar kita berhubungan dengan manusia. Dan dikatakan jelas, dzikru nasi daun wa dzikrullah dawaun. Mengingat, menceritakan, ngomongin manusia itu penyakit, tetapi mengingat Allah itu obat. Ini sudah menjadi kaidah di dalam agama ini. Dzikru nasi daun. Maka di antara orang yang paling banyak dosanya, kata para ulama, adalah orang-orang yang banyak membicarakan orang-orang. Orang yang banyak membicarakan orang lain, dialah ya orang yang berpotensi mendapatkan banyak sekali dosa. Maka orang yang dosanya sedikit berarti adalah orang-orang yang hari-harinya memang diliputi dengan membicarakan atau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Adalah orang-orang yang mengingat Allah di dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Itu yang beruntung Bapak Ibu. Maka kaitannya dengan hadis ini, mari Bapak Ibu, kita mulai pagi ini efektif di dalam hidup. Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha, sama-sama mengingatkan. Yang bicara ini juga belum tentu baik, belum tentu efektif. Tapi kita setidaknya punya motivasi yang sama untuk betul-betul mengimplementasikan hal yang kelihatan sederhana ini, tapi manfaatnya insya Allah sangat banyak. Ini hadis nomor 12. Sebenarnya mau sampai 13 tapi habis waktunya. Nomor 13 tentang, nanti kita di bulan berikutnya berarti insya Allah. Dari sebulan sekali kita bahas tentang hadis arba'in. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menyebut kita insya Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pertanyaan lewat WA.